Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik memberikan kesempatan sekali lagi untuk saya berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian. Mantap tuh video yang di depan tadi, Isa Al-Masih itu ternyata yang terutama di dunia dan di akhirat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya juga baru tahu dan penggalan video itu sangat membantu untuk kami mendapatkan informasi bahwa ternyata ada pengakuan itu dari pihak Yahya Waloni atau kawan-kawan dari Islam misalnya. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya. Dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tentu ada perbedaan yang begitu jelas bahwa pengakuan dari Yahya Waloni atau kawan-kawan Islam ya seperti itulah. Memang dia terkemuka di dunia dan akhirat, tapi tetap dia bukan Tuhan. Nah ini tentu berbeda dengan kita yang adalah agama Kristen. Itu urusan orang Islam, tapi pengakuan Kristen memang kalau Yesus adalah terkemuka dunia akhirat atau pribadi boleh dikatakan penguasa dunia dan akhirat. Anda bayangkan itu ya. Makanya kami pribadi tidak bisa untuk tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan kekasih Allah. Sebab memang kalau sudah bilang penguasa dunia tambah penguasa akhirat, itu kira-kira apa? Kira-kira dia siapa? Nabi biasa? Tidak mungkin saudara-saudara. Walaupun kawan-kawan Islam bilang nabi biasa, silakan saja. Tapi bagi kami dia tetap Tuhan, dia tetap penguasa dan memang tidak ada yang lain. Jadi kalau memang seperti video Yahya Waloni, kalau ada ayat Al-Quran begitu ya silakan saja. Kami juga tidak berusaha mencari tahu, menggali. Karena bagi kami untuk menyatakan siapa sesungguhnya Yesus, kami tidak butuh buku yang lain. Kami hanya butuh Alkitab. Dan di Alkitab ada banyak ayat yang menyatakan bahwa memang Yesus penguasa dunia akhirat. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham.
Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman Allah ini membawa misi penyelamatan ketika dia menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sungguh bahwa apa yang Yesus lakukan itu sempurna. Makanya ketika dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Hanya mau mengingatkan bahwa dia Allah ketika mengambil rupa seorang manusia, betul-betul sama dengan manusia dalam segala hal. Kecuali dosa. Dia lapar, dia bisa menangis, dia bisa ketiduran, bahkan dia bisa berdarah-darah. Itulah konsekuensi ketika Allah menjelma menjadi manusia, karena ada misi penebusan, karena syarat penebusan haruslah manusia biasa yang tidak berdosa. Tidak ada manusia biasa yang tidak berdosa yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Maka Yesus, firman Allah itu Allah. Firman Allah itu tidak pernah diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan berarti dia pencipta. Hanya ada dua. Pencipta, ciptaan. Yesus adalah firman Allah, dan firman Allah tidak pernah diciptakan. Yesus adalah Allah. Nah, waktu dia menjelma menjadi manusia, memang dia taat sampai mati. Karena itu dia diberikan nama di atas segala nama. Dia sangat ditinggikan oleh Allah. Salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rom. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib. Tetapi bukit itu adalah, Golgota itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu. Sebelum datangnya Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Gavin, Stephen Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika. Makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong gitu, nggak ada orang.
Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah. Orang Indonesia lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti melongo dia. Apa ini dia bilang? Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200. Nah, itu maksudnya. Baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara.